Halo Sobat Bola Bocor, kembali lagi saya akan membahas kembali tentang apa yang udah kita bahas di video sebelumnya, yaitu tentang unggahan Kapten PSM Makassar yaitu Yoram Fernandes di akun media sosialnya yang tentunya tengah mendapatkan respon dari petinggi sepak bola Indonesia, termasuk Ketua Umum PSSI yaitu Bapak Erick Thohir, begitupun dengan PT LIB. Dan mungkin dengan respon atau tanggapan dari petinggi-petinggi sepak bola Indonesia ini, ya mungkin itu yang membuat Yoram Fernandes melakukan klarifikasi tentang unggahannya, teman-teman. Bagi teman-teman yang belum tahu apa yang dikatakan oleh Yoram Fernandes melalui unggahan Instastory-nya dan klarifikasinya, ya saya akan memberikan kembali nanti apa yang dikatakan oleh Yoram Fernandes dan apa respon dari Bapak Erick Thohir tentang unggahan Yoram Fernandes. Saya akan membacakannya juga, teman-teman, sehingga saya tidak salah dalam mengutip apa yang dikatakan oleh Bapak Erick Thohir. Oke, ini saya akan membacakan dari tribuntimur.com ya. PSM Makassar, Yoram disindir Erick Thohir, supporter PSM PSSI harusnya malu. Tribuntimur.com, Makassar, supporter PSM Makassar meminta PSSI berbenah menanggapi kritik dari Yoram Fernandes soal sepak bola Indonesia. Yoram melontarkan kritik usai laga PSM Makassar versus PSS Sleman Sabtu tanggal 3 bulan 5 2025. Ia menyoroti kinerja wasit membatalkan golnya pada menit ke-12 setelah pemeriksaan VAR. Wasit menilai Yoram mendorong pemain PSS sebelum menyundul bola. Nah, kekecewaan itu diungkapkan melalui Instagram pribadinya. Yoram Fernandes, sepak bola Indonesia hanya candaan, makanya level dan korupsinya akan tetap sama, tulis Yoram Fernandes. Jika Anda ingin menghasilkan uang, Anda bisa datang ke Indonesia. Jika Anda ingin bermain sepak bola serius, menjauhlah dari Indonesia. Ya, itulah yang ditulis oleh Yoram Fernandes melalui akun Instagramnya, Instastory-nya, tentang unek-uneknya pertandingan antara PSS Sleman versus PSM Makassar. Dan ya itu juga yang mendapat tanggapan dari petinggi sepak bola Indonesia, termasuk Ketua Umum PSSI, begitupun dengan PT LIB. Kita lanjut ya, nanti ada jawabannya di sini, ada tanggapan-tanggapannya Ketua Umum PSSI tentang unek-unek Yoram Fernandes ini. Pemain bernomor punggung 4 itu kemudian memberi klarifikasi. Ia menegaskan unggahannya tidak bermaksud menyinggung Indonesia sebagai negara. Dan ya memang konteksnya kan lingkaran sepak bola aja. Ungkapan tersebut sama sekali tidak bermaksud untuk menyinggung Indonesia sebagai sebuah negara, ujarnya. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf dan meminta untuk tidak menyalahartikan unggahan saya ke dalam konteks yang lebih luas, katanya. Itu hanya murni bentuk kekecewaan pribadi saya terhadap situasi di lapangan, sekaligus cerminan rasa peduli dan harapan saya kepada PSSI dan LIB agar sepak bola Indonesia bisa berkembang, tambahnya. Dan respon dari Ketua Umum PSSI ini dia, teman-teman. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menanggapi komentar tersebut. Ia mengaku sudah mengetahui permintaan maaf Yoram, tapi menyarankan agar Yoram tidak bermain di Indonesia jika merasa kecewa. Ini Yoram bisa dapat masalah nih kalau begini, teman-teman. Kemungkinan akan mendapatkan sanksi dari LIB nih nantinya kalau mendengar respon dari Ketua Umum PSSI. Kalau menyesal, ya jangan main di Indonesia, main saja di luar negeri. Jangan cari makan di sini, berkarir di sini, tapi jelek-jelekin Liga Indonesia, ujar Erick Selasa tanggal 6 bulan 5 2025. Erick juga meminta bukti jika memang ada pengaturan pertandingan, kecuali dia ada bukti. Kalau ada bukti, dia bilang, oh wasit ini dibayar, pemain ini dibayar, ini dibayar, kita tangkap. Jadi apa ya, kalau seperti ini, menurut pemikiran saya, apakah pemain yang ingin mengeluarkan unek-uneknya atau kritikannya
tentang suatu pertandingan harus memiliki bukti yang jelas, baru bisa berkomentar, baru bisa menulis sesuatu di akun media sosialnya. Kan enggak juga, ini kan juga tugas federasi juga, tugas PT LIB juga. Kalau memang ada pemain yang merasa bahwa pertandingan tersebut terindikasi, dalam tanda kutip ya, ada permainan, ya setidaknya lakukan penyelidikan lah. Lakukan penyelidikan, misalnya dicurigai oknum perangkat pertandingan ini bermain, ya lakukan penyelidikan. Apakah benar apa yang dikatakan oleh pemain ini, supaya tidak ada yang berani juga untuk bermain-main di dalam suatu pertandingan, supaya tidak berpikiran aneh-aneh juga kita sebagai penonton, begitupun sebagai pemain yang selaku aktor utama di atas lapangan. Jadi mungkin dia merasakan, dia memainkan sesuatu yang merasa ini tidak benar, makanya berani speak up tentang hal ini, teman-teman. Jadi kita jangan cuma melihat dari kritikan ini tentang sepak bola Indonesia jadi jelek. Kita harus mengambil sisi lainnya juga, bahwa sepak bola kita memang masih belum di level-level teratas banget lah untuk ukuran liga. Kita masih perlu beberapa pembenahan, meskipun saat ini PSSI bersama PT LIB udah menghadirkan PAR di Liga 1, tapi ya masih ada juga masalah-masalah yang terkadang kita lihat di dalam lapangan, termasuk keputusan-keputusan wasit, begitupun dengan keputusan-keputusan perangkat pertandingan yang ada di belakang PAR ini. Jadi itu juga yang perlu harus ditingkatkan juga, teman-teman. Itu menurut saya. Jangan cuma lihat kritik yuran menjelekkan Liga Indonesia, tapi kita harus mengambil sisi positifnya juga. Bagaimana supaya kritikan tersebut tidak keluar, ya lakukan penyelidikan, lakukan investigasi. Jadi mudah-mudahan ini terselesaikan dengan baik, teman-teman ya. Karena kita tentunya ingin melihat Liga Indonesia itu berjalan dengan baik, menjadi liga terbaik di Asia Tenggara. Yang pertama itu di Asia Tenggara, baru bersaing untuk menjadi liga terbaik di Asia. Jadi ya kalau ada hal-hal yang mencurigakan, ya mudah-mudahan bisa dilakukan investigasi. Jadi ya seperti itulah tanggapan dari petinggi sepak bola Indonesia terhadap unek-unek yang dikeluarkan oleh Yoram Fernandes melalui akun media sosial Instagram. Ya, gimana menurut teman-teman semua? Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.